Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang narasi menyesatkan. Pak Anies jangan masuk membantu Prabowo di kabinetnya. Atau dari pendukung Prabowo yang mengatakan Anies tidak boleh membantu Prabowo, tidak boleh masuk, tidak boleh dibawa Anies Baswedan di pemerintahan. Sesat. Ini sesat ini. Ini narasi yang digaungkan oleh para banjingan-banjingan tengi yang sekarang ditangkap oleh kejaksaan tersebut. Kenapa saya katakan begitu? Begini kawan-kawan. Begitu Prabowo telah menjadi presiden, dia adalah presiden pendukung Anies Baswedan. Dia adalah presiden pendukung Ganjar. Dia adalah presiden pendukung Prabowo sendiri. Dan itu dinyatakan sendiri oleh Prabowo kan. Dia ingin merangkul semuanya. Dalam kata arti merangkul itu apa? Merangkul itulah semuanya. Pendukung Ganjar, pendukung Anies, pendukung siapapun yang ada di Republik ini. Karena dia sudah dinyatakan menjadi presiden. Oh katanya kecurang segala macam. Itu kita keluarkanlah dari situ. Yang sekarang yang nyata adalah presidennya adalah Prabowo. Dan apa tugas presiden? Sangat sederhana. Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan alinea keempat. Tujuan dibentuknya pemerintahan itu adalah untuk mensejahterakan kepentingan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Bukan melindungi segenap bangsa pendukung Prabowo saya, bukan pendukung Ganjar aja, atau pendukung Anies dengan pendukung Prabowo, segenap, seluruhnya berarti. Seluruhnya dilindungi. Tujuan pembentukan itu sebenarnya. Namun kenapa Prabowo sekarang menang? Tujuan semua ketiga orang ini, Ganjar, Anies, dan Prabowo itu tujuannya itu. Alinea keempat itu. Cuma caranya berbeda-beda. Dan apa salahnya sih Anies Baswedan kalau bisa membantu Prabowo di dalam itu? Tidak ada masalah, tidak ada salah apa-apa di situ. Atau pendukung Ganjar, ataupun Ganjar sendiri diminta bantu oleh Prabowo dengan sangat rela. Anies dan Ganjar ataupun Prabowo sangat senang dalam hal itu. Namun kenapa tidak dilakukan oleh Prabowo? Nah, saya menganalisa, saya menduga ini para banjingan-banjingan tengi sekarang yang korupsi seperti di Pertamina, di mana-mana akan terganggu kalau Anies Baswedan masuk ke pemerintahan Prabowo. Kenapa begitu? Anies Baswedan punya jurus ampuh untuk memberantas korupsi. Apa itu? Undang-undang pemiskinan koruptor, undang-undang perampasan aset. Anies Baswedan kalau sempat didudukan oleh Prabowo di situ, baik di mana aja di kabinet, apalagi dia Menko Polhukam ataupun Menteri Perekonomian, dia akan dia akan desak Prabowo untuk melaksanakan ini. Kenapa? Bukankah kalau di Menteri Perekonomian cuma nanti bingung-bingung saja, dia tidak ada. Kalau Menko Polhukam bisa dia desak hal itu. Tidak. Kalau Menko Polhukam kita setuju. Anies Baswedan akan desak Prabowo untuk mengundang-undangkan undang-undang perampasan aset. Oke? Kalau di Kementerian Perekonomian, kenapa begitu? Anies Baswedan adalah ahli ekonomi. Apapun ceritanya, ekonomi itu berkaitan juga dengan korupsi. Ini berkaitan juga dengan uang masuk. Secara sederhana begini kawan-kawan. Anies Baswedan akan mendorong Prabowo untuk melaksanakan undang-undang perampasan aset. Saya akan Menteri Ekonomi ini, Menteri Keuangan apalagi, sempat dia menjadi Menteri Keuangan. Tentu saja Anies Baswedan dipaksa untuk mencari uang masuk. Negara kita ini kan udah tekor sekarang ini. Kalau kita berusaha namanya negara kita ini dalam rugi. Kita menjalankan usaha yang rugi. Modalnya 3.600 triliun. Jualan kita cuma 3.000. Rugi 600, itu yang dikatakan defisit anggaran tersebut. Kemudian 2 bulan sekarang ini defisit dari defisit lagi. Penjualan kita yang ditargetkan 3.000 bukan 3.000 lagi, udah jadi 2.000. Begitulah secara kasarnya. Sehingga defisitnya defisit lagi. Nah, yang akan dilaksanakan, yang dikatakan Anies Baswedan kepada Prabowo kalau dia menjadi Menteri Keuangan, kita harus cari jalan masuk nis. Oke, saya carikan. Tapi Bapak harus mengikuti saya. Ada ini peluang jalan masuk, uang masuk yang besar sekali Pak. Oh, apa tuh nis? Gampang Pak. Kita berlakukan undang-undang perampasan aset. Loh, kok bisa begitu? Nah, contoh di Pertamina sekarang Pak, 1.000 triliun itu. Kemudian di Timah. Kemudian di mana-mana lagi. Kita periksa juga pajak itu sekarang. Kita periksa. Sri Mulyani kemarin kan tidak boleh kan, Nis? Kata Prabowo kan. Itu Sri Mulyani. Jangan-jangan ini ada masalah juga dengan Sri Mulyani. Kita periksa aja Pak, biar kita tahu apakah Sri Mulyani tak masalah. Ataupun misalnya Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani. Kan itu maksud saya. Kita periksa Pak, bisa-bisa jadi memang karena keadaan pajak nak masuk. Sekarang kan defisit yang paling besar kan pajak Pak. Kita periksa dulu, betul nggak? Kenapa begitu nis? Karena udah 10 tahun waktu, berpuluh-puluh tahun Sri Mulyani, kan pajak itu tidak boleh diperiksa oleh BPK Pak. Jangan-jangan Pak, katanya kan. Oh iya, bagus juga nis. Jadi kalau sempat ada tersangka di perpajakan nanti Pak, kita miskinkan mereka, kita masukkan uang ke negara, katanya defisit cuma 31 triliun itu gampang Pak. Yang kata Sri Mulyani kemarin tuh. Misalnya, ini sudah duduk sekarang di saat defisit kita ini sekarang. Misalnya, itu contohnya.
Oh gampang nih, iya gampang Pak. 1.000 triliun kita ambil dari tersangka-tersangka itu, kita miskinkan, kita ambil uangnya dari uang nenek moyangnya segala macam karena dia sudah merugikan keuangan negara sampai 1.000 triliun. 1.000 triliun itu kita masukkan balik Pak ke dalam negara. Oh, habis itu kita penjarakan nih, nggak usah, dibiarkan aja miskin dia luntang-lantung gelandangan. Kalau dipenjarakan lagi dia membayar sipir lagi, kan berbiaya juga negara Pak memberi mereka makan, biarkan aja, nggak usah. Oh gitu nih, iya mantap juga itu. Begitu kawan-kawan. Baik kita pendukung Anies Baswedan atau pendukung Prabowo, salah itu yang mengatakan Anies Baswedan tidak boleh masuk ke situ, atau pendukung Prabowo yang tidak membolehkan Anies Baswedan membantu Prabowo. Kalau yang tak membolehkan itu narasi coak namanya. Soak sudah isi kepalanya seperti di situ. Baik, itu kan pendukung Prabowo. Kalau yang mereka menolak memasukkan Anies Baswedan menjadi kabinet menggantikan Sri Mulyani, yang menolak itu kan bajingan-bajingan tinggi, itu kan barisan-barisan pendukung Prabowo. Karena sekarang kita berbicara mengenai pendukung Anies Baswedan. Kenapa mereka tidak mau masuk ke situ? Kenapa mereka menolak sebenarnya? Ini barisan-barisan yang juga tidak mengerti sebenarnya. Kenapa saya katakan tidak mengerti? Mereka tidak mengerti bahwasanya kebangkrutan dari ekonomi, rusaknya negara ini, jatuhnya negara ini, yang jadi dampak sebenarnya adalah kita sebagai rakyat. Bukankah pendukung Anies Baswedan juga terdampak nanti? Bukankah pendukung Ganjar juga terdampak nanti? Bukankah pendukung Prabowo juga terdampak? Semua kita terdampak. Makanya Anies Baswedan masuk ke situ menyelesaikan masalah itu. Nama Anies Baswedan juga akan harum di situ nanti. Jadi orang yang menolak nanti Anies Baswedan masuk ke pemerintahan Prabowo menyelesaikan masalah-masalah di pemerintahan Prabowo, nama Anies Baswedan kan naik itu nanti. Ini yang ditakutkan juga orang-orang yang pura-pura mendukung Anies Baswedan sebenarnya, yang menolak jangan Pak Anies masuk ke situ. Justru nanti Anies Baswedan masuk ke situ, kemudian Anies Baswedan bisa menyelesaikan perkara-perkara sekarang yang dibuat oleh Sri Mulyani dan segala macam kabinet-kabinet itu. Anies Baswedan bisa berbuat baik, bisa menjadi harum namanya gara-gara itu menyelesaikan persoalan. Jadi orang-orang yang juga mungkin saya katakan ini pura-pura dia mendukung Anies Baswedan karena tidak membolehkan Anies Baswedan menyelesaikan problem-problem di pemerintahan. Kenapa? Karena mereka takut Anies Baswedan bertambah harum namanya di situ. Jadi kita harus cerdas juga sebagai pendukung Anies Baswedan. Ini narasi-narasi menyesatkan dari orang-orang para bajingan-bajingan di Republik ini. Terima kasih. Maafkan saya ya.